Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Apa kabar semua anak-anakku? Baik. Kita mengecek kehadiran dan kebersihannya ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semua. Masih semangat belajar? Masih. Belajar IPS itu Kami bisa. Yes. kita yang minggu lalu kita pelajari. Kira-kira siapa yang masih ingat? Siapa? Bukan. Mengenai permasalahan sosial. Siapa? Pertumbuhan penduduk. Baiklah, hari ini kembali kita belajar IPS dengan judul materi kita yaitu penyimpangan sosial melalui kelompok. Yang kedua, nanti Bapak akan melakukan asesmen formatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang mesti kita capai adalah coba satu orang bisa dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Dalil dibaca sebentar. Setelah melakukan kegiatan diskusi mengenai penyimpangan sosial, siswa dapat memahami pengertian penyimpangan sosial. Betul. Lanjut. Setelah melakukan kegiatan penelitian sederhana terkait realitas, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis penyimpangan sosial. Satu lagi yang perempuan, siapa yang bisa baca? Siapa? Dari alinea ketiga. Setelah melakukan analisis kasus terhadap sosial, kamu mampu mendeskripsikan faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Oke, lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, kamu dapat memahami upaya penanggulangan penyimpangan Sosial. Ya, sebenarnya penyimpangan sosial itu sangat banyak. Cuman hari ini kita mengambil 4 faktor saja. 4 faktor penyimpangan sosial. Di sini ada gambar. Amatilah gambar di bawah ini. Kira-kira kalau yang ditarik rambut ini, siapa yang tahu tentang gambar ini? Saya Pak. Sedang membuli. Membuli, betul. Penyimpangan sosial mencakup pemahaman tentang pengertian jenis-jenis dan faktor penyebab penyimpangan serta dampak-dampaknya. Contohnya tadi seperti ini. Kalau tawuran itu berdampak kepada misalnya lingkungan sekitarnya. Kenapa berdampak kepada lingkungannya? Kalau sedang berdemo, main lempar batu, rumah orang kaca pecah, jendela rusak, itu faktor dampaknya. Selanjutnya 4 faktor saja tentang penyimpangan sosial. 1. Penyimpangan Primer. Lanjut. Oke. Sedikit kita ulas mengenai penyimpangan primer. Hal ini terjadi karena individu belum memahami norma sosial yang berlaku. Tapi jenis ini dia merujuk pada penyimpangan sosial melibatkan perilaku secara langsung. Contohnya, kalau penyimpangan primer ini artinya masih bisa dimaafkan. Contohnya kalau misalnya kita berjalan naik kereta tidak memakai helm, itu juga sudah masuk kepada penyimpangan sosial. Tapi masih bisa dimaafkan. Artinya penyimpangan primer ini tidak dilakukan setiap hari. Paham?
Kita lanjut. Penyimpangan sekunder. Ada gambarnya? Gambar orang tahanan. Yang dimaksud di sini, dia sudah tahu itu salah, tapi tetap dia lakukan. Akhir ketindakannya, kalau memang sudah diperingati tidak bisa, maka kejadiannya seperti itu. Ini dibawa tahanan polisi. Artinya penyimpangan sosialnya sudah melebihi batas. Satu lagi, penyimpangan positif. Tadi sudah kita lihat di gambar, sudah Bapak jelaskan seperti inilah. Artinya dia menyimpang sosial itu sifatnya positif. Dia rela bekerja, seorang ibu rela bekerja demi anak-anaknya. Harusnya seorang ibu itu tidak mesti harus kerja keras. Dia hanya menjaga anak-anak di rumah. Tapi ini dikarenakan faktor ekonomi, dia penyimpangan sosial seperti ini itu diakibatkan ekonomi. Satu. Yang selanjutnya negatif. Ini yang berbahaya. Siapa yang bisa membaca penyimpangan negatif? Taufik, baca. Saya menggambar negatif oleh masyarakat secara umum seperti kejahatan, narkoba dan perilaku destruktif. Nah, ini artinya kalau misalnya kejadian penyimpangan negatif ini, kalau di sekolah bisa kita contohkan, biasanya boros sekolah atau tidak mengerjakan tugas, itu sudah termasuk faktor penyimpangan sosial. Atau menolok temannya sendiri secara berlebihan, itu tidak boleh. Artinya sudah masuk kategori perundungan. Nah, itu tidak boleh. Faktor penyebabnya ada 3, kita ambil. Tadi penyimpangan sosial itu sudah kita bahas, ada 4 dulu. Tapi penyimpangannya ada 3. 1, faktor individu. 2, 3. Itu faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Kalau individu, misalnya apa? Seperti tadi yang Betul. Kalau faktor individunya misalnya begini, kenapa terjadi penyimpangan sosial? Kita kadang-kadang kehidupan kita tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau yang miskin kadang-kadang dikarenakan dia pesimis, tidak pernah makan, tidak mau makan, maka dia melakukan misalnya pencurian. Itu sudah dimasukkan ke dalam faktor individu mengenai penyimpangan sosial. Faktor keluarga. Tadi sudah ada foto faktor keluarga, ada foto. Kita share gambar tadi, yang bahwa di situ ada ketidakcocokan antara ibu dengan bapak, antara ibu bapak dengan anak. Dikarenakan apa? Kurangnya pengasuhan yang baik. Makanya kalau ada adik di rumah, jangan sering dimarahi. Nanti dia sudah besar, pasti dia memarahi kita. Itu jelas. Makanya kalau ada adik di rumah, diajak, dibujuk supaya kita tidak terjerumus yang namanya sifat-sifat yang tidak baik. Masyarakat itu kita tidak dipercaya lagi masyarakat. Itu dampaknya. Mengenai materi tadi kita bagi kelompok. Jadi sebelum Bapak membagikan bahannya,
Terlebih dahulu dibagikan dulu, dibuatkan dulu kelompoknya seperti yang sudah Bapak sampaikan pada minggu sebelumnya. Nah, sekarang dibuat kelompoknya. Sudah pas kelompoknya? Ini nama kelompoknya belum Bapak tulis, nanti kalian sendiri yang membuat. Tapi yang sifatnya positif. Nama kelompoknya sama nama anggota kelompoknya. Nah, nanti dibuat sendiri sekaligus sama namanya. Ini bahannya. Nah, ini bahannya tentang materi yang kita pelajari. Nah, Bapak kasih waktu selama lebih kurang 25 menit atau 30 menit, tergantung dari waktu nanti kita lihat. Nanti hasil kelompoknya akan dipresentasikan ke depan. Nanti disuruh satu orang ketua kelompoknya. Ya, diselesaikan terus. Ya, kalau ada pertanyaan, karena ada faktor penyebabnya, ada dampaknya, ada upayanya. Nah, ini dulu. Yang tidak nanti paham bisa ditanyakan. Kalau cepat materinya dapat, bagaimana kalau Bapak kasih satu kelompok. Kebetulan kita ada media pembelajaran mengenai kita ada kelompok, kita bisa gunakan, ya. Bapak ambil dulu kelompoknya, nanti kita sambil sama-sama belajar, ya. Materinya nanti bisa dicari melalui internet. Nah, di sini ada kelompok 3 kelompok, satu kelompok satu. Nah, coba dihidupkan. Harus bisa. Pasti Bisa. kita jaringannya kurang bagus. Sudah siap semua? Masih ada waktu lebih kurang 3 menit. Sudah? Waktunya habis. Dipersilakan. Satu orang aja boleh mewakili ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Penyimpangan primer. Hal yang terjadi karena individu belum memahami norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini merujuk pada jenis penyimpangan sosial yang melibatkan perilaku yang secara langsung bertentangan. Demikianlah dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan dulu kelas kepada. Selanjutnya kelompok sejati. Maju ke depan. Kami dari kelompok sejati ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang terjadi karena individu sadar melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Penyimpangan sekunder. Berikan dulu aplaus kepada kelompok. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok nanas. Kelompok nanas. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok nanas ingin presentasikan penyimpangan positif. Penyimpangan yang menunjukkan perilaku yang dianggap positif oleh sebagian masyarakat.
meskipun masih dianggap sebagai penyimpangan oleh masyarakat lainnya. Demikianlah sejabat kami dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa hasil karya kelompoknya ini sangat memuaskan dan artinya kita sedikit demi sedikit sudah memahami apa saja faktor-faktor mengenai penyimpangan sosial. Setelah kita menyelesaikan tadi kerja kelompok, kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak. Tunjuk tangan. Mengapa penyimpangan sosial itu terjadi? Mengapa penyimpangan sosial itu terjadi? Tadi materi awal sudah kita bahas. Ada di antara kalian yang bisa menjawab? Ya Pak. Kurangnya pemahaman terhadap norma-norma sosial baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Ya betul. Yang lain? Siapa lagi ada pertanyaan? Nah silakan. Bagaimana upaya menanggulangi penyimpangan sosial? Penanggulangan tentang penyimpangan sosial. Artinya dari yang sifat tidak baik, bagaimana dia bisa menjadi baik. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Jawab. Memberikan pemahaman yang baik tentang norma-norma sosial kepada individu sejak dini. Menjauhi kegiatan kelompok yang sifat akan melakukan penyimpangan sosial. Contohnya, menjauhi tawuran antar sekolah, menjauhi dari tempat-tempat maksiat. Ya betul. Jadi artinya kita cara menanggulanginya apabila kita misalnya melihat ada di kelompok di sana melakukan tawuran, kita jangan ke sana. Kalau kita ke sana, kita terlibat, artinya kita sudah melakukan yang namanya penyimpangan sosial. Yang lain? Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Tadi juga sudah kita bahas melalui kelompok, melalui media Chromebook. Penyimpangan sosial itu adalah dia sudah keluar jalur dari norma-norma yang baik. Tapi dari pertanyaan kawannya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Sama. Jawab. Penyimpangan sosial adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Ya betul. Artinya penyimpangan sosial itu masyarakat tidak suka sama kita. Misalnya kita taruh duri di jalan. Orang lewat tidak bisa. Itu salah satu penyimpangan sosial. Artinya perbuatan tidak baik. Dapat dipahami? Dapat. Habis yang lain tidak ada pertanyaan? Habis? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan melakukan asesmen formatif dari hasil yang kita pelajari hari ini. Tadi Bapak sudah menilai sistem pembelajaran berbentuk kelompok. Sekarang Bapak mau uji coba lagi. Mau uji coba lagi mengenai faktor penyebab penyimpangan sosial yang 4 faktor di atas melalui sistem formatif. Ini soalnya sudah di sini. Kalian jawab tidak mesti harus sama. Karena penyimpangan sosial itu ada berbagai macam banyak jenis. Ditulis nama kelas.
Ada yang sulit tentang pertanyaannya? Tidak. Bisa dijawab? Bisa. Bisa. Sudah selesai? Kalau yang ada sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Selesai semua? Peromboknya tadi sudah dipakai. Boleh Bapak ambil dulu peromboknya. Nanti bisa kita pakai pada pembelajaran berikutnya. Ini Bapak jelaskan sedikit tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari penyimpangan sosial, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merusak individu kita, pribadi kita, masyarakat kita, keluarga kita, itu kita jauhi. Tidak boleh kita mendekati yang tempat-tempat maksiat. Tidak boleh mengolok-olok temannya sudah berlebihan. Itu semuanya kita jauhi. Selanjutnya Bapak memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Guna kita belajar ini adalah tidak lain bagaimana kita mengasah pola pikir kita ke depan, karena kita semua inilah sebagai generasi bangsa, pemimpin bangsa ini ke depan. Maka dari itu kita harus mengetahui materi apapun harus kita pelajari, harus kita akui, dan itu harus kita lakukan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Percuma kalau kita selalu belajar tapi kita tidak mengamatinya. Artinya apa? Kita setiap belajar itu wajib mengamatinya, wajib memahaminya. Betul. Belajar IPS itu Kami bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini akan Bapak tanyakan kembali minggu depan. Jangan sampai nanti minggu depan pas Bapak tanya tidak tahu. Posisinya seperti ini, kita sudah boleh bermain, sudah boleh keluar. Namun untuk memberkati pelajaran yang sudah kita pelajari, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Semoga pelajaran yang sudah Bapak berikan itu bisa masuk semua di pola pemikiran kita. Baik,
dipimpin doanya. Siapa memimpin doa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, apa yang telah kami pelajari pada hari ini semoga dapat melekat pada hati kami semua. Amin. Amin. Sebelum kita keluar, coba kita pahami dulu yang pertama mengenai pelajaran kita hari ini. Yang kedua, semua disimpulkan dulu semua tas dan bukunya ke dalam tas. Siapkan dulu. Setelah disiapkan, ada sampah yang berserakan supaya dapat diambil dulu, supaya nanti masuk sebentar lagi suasana ruangannya sudah bersih. Sebelum Bapak tutup, dari awal hingga akhir, bila ada materi yang belum dapat dipahami, semoga minggu depan dapat dipertanyakan. Selanjutnya, bila mana pembelajaran kita dari tadi ada yang tidak pada tempatnya, semoga Bapak dapat diperbanyak sekarang kita sudah bisa keluar, keliling dari sana, bersalaman. Tahu bisa bersalaman? Bersalaman. Ini semuanya kita. Semuanya berbaris dulu. Yang perempuan berbaris di sini. Biar bisa berbaris ini tolak waktunya. Tolak waktunya. Sudah? Kesana lagi. Fadil kesana lagi. Nah, kalian ambil kesana. Nah, betul. Mulai dari siapa namanya? Salam temannya sampai keliling. Seperti itu. Biar kita kenal semua salaman. Oke. Nah, selanjutnya seperti itu. Kita kembali ke barisan semula. Dan kita ulangi sebelum keluar. Belajar IPS itu Kami bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Sudah bisa keluar untuk bermain-main. Sebentar lagi masuk materi pelajaran yang lain. Demikianlah untuk pelajaran hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.